Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Jumat, tanggal 9 Januari 2026. Tema kita hari ini adalah stigma kusta, yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 5 ayat 12-16. Di zamannya atau di zaman Yesus, kusta dipandang sebagai kutukan Tuhan. Selain hampir mustahil untuk bisa disembuhkan, juga daya penularannya cukup tinggi. Oleh karena itu, orang yang terkena kusta mesti disingkirkan dari kerumunan masyarakat. Mereka kemudian dianggap najis dan harus terasing. Jadilah mereka sungguh-sungguh menjadi sangat tersiksa secara lahir karena ditolak oleh orang-orang sekitarnya, maupun secara batin karena merasa juga ditolak oleh Tuhan, karena dipandang sebagai kutukan tersebut. Mengapa Yesus menyembuhkannya dan mengapa Yesus menyembuhkan dengan cara yang unik? Mari kita lihat dalam 3 poin ini. Yang pertama, berani datang. Kemunculan orang kusta di depan Yesus pada hakikatnya sungguh-sungguh mengejutkan. Menurut hukum, mereka tidak boleh mendekat kerumunan dan dari jarak jauh harus mengutuki dirinya dengan berteriak, "Najis, najis." Itu bisa kita temukan dalam Imamat bab 13 ayat 45. Namun tiba-tiba ia berada di depan Yesus. Ia kemudian sujud menyembah, tersungkur di depan kaki Yesus dan meminta tolong agar dirinya disembuhkan. Ini kan mengejutkan. Hukumnya tidak boleh, tapi orang ini menerobos. Kejadian makin menarik sebab Yesus mengulurkan tangan dan menjamah orang kusta itu. Tindakan ini unik. Kenapa unik? Karena tindakan yang seperti ini mengejutkan di luar kebiasaan. Terhadap orang yang telah dinyatakan najis dan menularkan penyakit, Yesus malah tidak segan-segan melakukan sentuhan. Secara hukum, tindakan Yesus ini dianggap telah menajiskan dirinya sendiri. Jadi nyentuh orang najis berarti dirinya akan najis. Inilah yang mengejutkan juga sekaligus mengagumkan. Yesus secara sadar mengambil risiko melanggar hukum demi sebuah cinta. Pelanggaran hukum dilakukan oleh Yesus. Dengan tindakan ini, Yesus mau menegaskan bahwa hukum dibuat sebenarnya agar semua menjadi selamat. Oleh karena itu, demi keselamatan orang dalam arti yang sesungguhnya, bukan karena motif atau modus tertentu, hukum mesti dilanggar. Belas kasih dan cinta sekarang mengatasi ketentuan hukum yang sedang berlaku. Jadi di atas hukum adalah cinta kasih itu sendiri. Dan Yesus melakukan itu. Sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua, menyembuhkan dengan pesan. Dalam kekuatan sabda yang terucap dari bibirnya, Yesus telah mengubah yang kusta menjadi tahir. Pemulihan ini secara otomatis telah mengembalikan martabat si kusta tersebut, karena tadi diasingkan secara sosial dan secara batin dia ditolak oleh Allah. Dia bebas dari anggapan sebagai orang yang terkutuk sekarang dengan penyembuhan tersebut.
dia pun dapat kembali hidup secara normal di tengah kehidupan masyarakat. Penderitaan fisik dapat diselesaikan, penderitaan batin telah diganti menjadi sukacita akibat uluran dan sentuhan tangan Yesus. Namun setelah pemulihan itu, Yesus masih meminta. Ada 2 permintaan dalam Injil Lukas. Permintaan pertama, pergi kepada imam untuk menunjukkan bahwa dia telah pulih. Ini sebenarnya pergi kepada imam karena imamlah yang memiliki kewenangan untuk memulihkan nama baik kepada seluruh jemaat. Saat itu demikian maksudnya. Lalu yang kedua, mempersembahkan kurban persembahan sebagai ungkapan syukur dan pepulih. Inilah dialektika yang menarik antara kesembuhan dan persembahan. Dengan kondisi sembuh dari kusta, ia dikembalikan kepada jemaat. Artinya apa yang dialami sebenarnya juga menajiskan jemaat. Dengan sembuh maka ia membarui persekutuan dengan jemaat tersebut. Sama seperti dosa, ternyata itu tidak hanya soal saya dengan Tuhan saja, tetapi saya dengan gereja juga. Ini yang kiranya menjadi dasar kenapa Yesus meminta supaya si kusta yang telah disembuhkan tadi pergi kepada imam. Persembahan syukur dalam konteks ini adalah sebuah perjanjian. Dengan dipulihkan dari situasi buruk, aku mempersembahkan kurban, berarti aku berjanji pada Tuhan untuk menjaga situasi halal atau kehalalanku. Karena sebelumnya aku terkutuk, sekarang sudah diberesin, maka disitulah kemudian mempersembahkan kurban. Persembahan inilah yang merupakan tanda sebagai perjanjian kepada Tuhan. Maka pemulihan fisik selalu mengantarkan seseorang untuk melihat dan menemukan Tuhan secara imani. Jadi dengan mempersembahkan juga berarti saya mengimani Tuhan. Tuhan akan menjaga aku, memulihkan aku dari situasi yang buruk tadi dan memelihara aku secara terus-menerus. Ini yang menjadi iman. Jadi persembahan di satu sisi adalah ungkapan saya mau berjanji kepada Tuhan. Di sisi lain juga keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menolong niatan baik yang ada dalam diriku. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga. Kusta yang identik dengan dosa. Kusta bisa diibaratkan dengan dosa. Saat dosa menjangkiti hati dan pikiran manusia, teralasi dengan istilahnya orang itu kemudian terpisahkan dari Tuhan. Jadi karena dosa itu telah menjangkit di dalam hati dan pikiran, akhirnya seseorang dalam relasi dengan Tuhan itu terhenti. Hubungan dengan sesama juga menjadi terhalang sebenarnya. Manusia hidup dalam kesendirian yang dipenuhi dengan derita yang tidak berujung. Tanpa sentuhan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, manusia berdosa tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab dosa itu begitu erat dan kuat membelenggu manusia, bahkan melumpuhkannya. Oleh karena itu, dalam cerita hari ini, Tuhan menyentuh. Itu artinya lewat tangan Tuhan saja kesembuhan bisa terjadi. Dosa bisa terampuni dan kita bisa berdaya lagi dengan sentuhan Tuhan itu. Hanya dengan usaha seperti usaha diri kita sendiri seperti apapun itu, kita tidak akan mampu menjangkaunya. Dalam realitas seperti ini ternyata Tuhan
mau menghapus dosa kita secara total. Tangan Tuhan diulurkan dan bergerak untuk menjamah kita. Untuk itu inkarnasi pun dilakukan demi pemulihan dari derita lahir dan batin menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Kesembuhan orang kusta memberikan gambaran yang sangat jelas tentang kebaikan kita tentang kebaikan Tuhan bagi kita yang berdosa. Ini yang mesti menjadi catatan penting untuk kita. Namun kesadaran ini tidak bisa berhenti begitu saja. Kita yang telah mendapatkan anugerah Tuhan yang sedemikian luar biasa itu, kita tidak sekadar mengagumi betapa luar biasanya cinta Tuhan untuk hidupku, tetapi juga mesti segera melangkah untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Pentahiran mesti selalu dijaga dengan terus mentaati Tuhan dan mengabdi sesama sampai titik nafas terakhir kita. Pemulihan adalah senjata awal perjuangan menuju kepada kemenangan. Karena pemulihan tidak pernah berhenti sekali saja. Harus terus-menerus dirawat, dijaga, dan dikembangkan menuju kepada pemenuhan Allah atau kesatuan dengan Allah, sehingga pada akhirnya apa yang telah disembuhkan oleh Tuhan mendapatkan kepenuhannya. Tanpa itu maka hanya berhenti di satu titik, dan jangan-jangan ketika telah sembuh kita kembali sakit dengan lebih parah. Mari kita renungkan sabda Tuhan hari ini supaya dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan dan kita menjadi orang yang semakin berdaya dalam hidup. Tuhan memberkati kita.